Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 53. Burung-burung terbang ketakutan dari pohon-pohon di kanan kiri jalan. Kuda-kuda mereka agaknya merasa gembira pula tiba di dalam hutan di antara pohon-pohon dan daun-daun segar. Beberapa di antara mereka meringkik dan mendengus, agaknya bau daun-daunan dan tanah yang sedap menimbulkan gairah dan kegembiraan mereka. Tentu saja jauh bedanya dengan bau pengap di kota-kota dan dusun-dusun yang penuh manusia. Akan tetapi, selagi rombongan yang terdiri dari 36 orang termasuk kusir kereta dan komandan rombongan itu menjalankan kuda dengan hati tenang gembira, tiba-tiba terdengar bunyi berdesing dan tahu-tahu 3 batang tombak menancap di tengah jalan di depan si pemimpin. Cepat pemimpin rombongan ini menahan kudanya, mengangkat tangan kiri memberi tanda agar rombongan itu berhenti. Kemudian beberapa orang pembantunya melarikan kuda dari belakang ke depan dan 5 orang pemimpin rombongan yang berkuda itu berjajar memenuhi jalan sambil memandang ke arah 3 batang tombak yang masih menggetar di atas tanah itu. Mereka menyangka bahwa tentu ada perampok-perampok yang, bosan hidup, berani menghadang mereka. Akan tetapi ketika dari balik pohon-pohon besar muncul seorang kakek tinggi besar bersama seorang wanita cantik dan di belakang mereka terdapat belasan orang yang dipimpin oleh seorang kakek gendut tinggi besar, rombongan berkuda ini menjadi terkejut sekali. Andai kata benar mereka itu perampok, tentu bukan perampok-perampok sembarangan. Orang-orang yang datang bersama kakek tinggi besar itu adalah orang-orang yang berwajah menyeramkan sekali. Seperti setan-setan karena wajah mereka itu samar-samar masih membayangkan warna-warna bermacam-macam, ada yang kehijauan dan ada yang kemerahan. Hai, rombongan yang melakukan perjalanan, jangan kalian takut, kami bukan perampok. Ketahuilah, kami adalah orang-orang Pulau Neraka dan aku adalah Hek Tiao Lomo. Hayo kalian turun dari kuda, berikan kereta itu untukku dan berikan kepada anak buahku masing-masing seekor kuda dan kami tidak akan membunuh kalian. Rombongan itu belum pernah mendengar tentang Pulau Neraka atau Hek Tiao Lomo maka tentu saja mereka menjadi marah mendengar ucapan yang bernada sombong itu. Apalagi harus menyerahkan kereta yang dikawalnya dengan rapi, tentu saja mereka tidak sudi melaksanakan permintaan ini. Pemimpin rombongan lalu berkata, suaranya tegas dan bernada keras. Hek Tiao Lomo, kami serombongan pelancong tidak mempunyai permusuhan dengan kalian, maka harap kalian jangan mengganggu kami. Kuda dan kereta ini kami butuhkan sekali untuk melanjutkan perjalanan kami. Akan tetapi penolakan kami bukan berarti bahwa kami pelit. Nah, sedikit emas dan perak ini kiranya cukup bagi kalian untuk membeli kuda. Setelah berkata demikian, pemimpin rombongan itu melemparkan sebuah kantung kecil ke arah Hek Tiao Lomo. Kakek ini menerimanya dan merobeknya, sehingga isinya yang berupa potongan-potongan emas dan perak berhamburan ke atas tanah. Hahaha, ada orang berani memberi sedekah kepada Hek Tiao Lomo. Penghinaan ini selama hidupku belum pernah kuterima. Jisong, hajar mereka. Perintahnya kepada pembantunya yang selama ini tidak pernah ketinggalan memimpin para anak buahnya. Jisong, kakek gendut tinggi besar, segera berteriak memberi aba-aba dan majulah belasan orang anak buah Pulau Neraka itu menyerbu. Akan tetapi pemimpin rombongan itu pun memberi aba-aba dan bagaikan prajurit-prajurit yang terlatih baik. Para anak buahnya juga meloncat dari atas kuda dan menyambut serbuan itu sehingga terjadilah pertempuran yang seru. Akan tetapi betapa kaget hati pemimpin itu menyaksikan kehebatan pihak lawan, terutama kakek gendut tinggi besar. Maka dia sendiri bersama 4 orang pembantunya lalu meloncat turun dan disambut oleh wanita cantik itu sambil tertawa-tawa. Wanita cantik itu bukan lain adalah Mao Xiao Moli. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Hek Tiao Lomo yang telah kehilangan Cheng Cheng, menggunakan siasat adu domba ketika dia diserbu oleh pasukan pemerintah yang dipimpin oleh Puteri Milana dan Gak Bun Beng, dan menggunakan kesempatan selagi topeng setan melayani mereka, dia mengajak semuanya itu dan semua anak buahnya untuk meloloskan diri. Mao Xiao Moli penasaran sekali karena kehilangan Qian Bu, pemuda yang amat memuaskan hatinya itu, sedangkan Hek Tiao Lomo penasaran karena kehilangan Cheng Cheng. Mereka terus mencari ke barat dan di hutan itu mereka bertemu dengan rombongan berkuda itu yang hendak mereka rampas kereta dan kudanya agar perjalanan mereka lebih lancar dan cepat. Biarpun dikeroyok oleh 5 orang pimpinan rombongan itu, Mao Xiao Moli masih melayani seenaknya saja. Untung bahwa 5 orang pemimpin rombongan itu adalah laki-laki yang gagah perkasa dan rata-rata berwajah tampan menarik.
Laki-laki muda tampan dan menarik merupakan kelemahan Mao Xiaomoli sehingga hati wanita ini tidak tega untuk membunuh mereka. Dia hanya mempermainkan mereka, menangkis senjata mereka dengan pedangnya yang bersinar hijau, sedangkan jari-jari tangan kirinya tidak hentinya mencolek sana-sini di tubuh kelima orang lawannya itu sambil mengeluarkan kata-kata pujian yang membuat lima orang itu terkejut, terheran, akan tetapi juga menjadi muak. Sumoy, apakah pada saat begini sudah kumat lagi penyakitmu gila laki-laki? Hayo kau bunuh mereka agar lebih cepat urusan ini beres, teriak Hektiao Lomo yang duduk di bawah pohon menonton pertempuran. Dia sendiri merasa terlalu tinggi untuk melayani orang-orang yang kepandaiannya tidak berapa tinggi itu dan dia mendongkol menyaksikan Sumoynya yang mempermainkan lima orang lawannya. Hihihik, baiklah, Su Heng. Wah, sayang sekali, aku terpaksa harus merobohkan kalian, orang-orang ganteng. Mao Xiaomoli tertawa dan pedangnya lalu berubah berkelebatan menjadi gulungan sinar hijau yang amat cepat. Lima orang lawannya terkejut sekali dan mereka pun menggerakkan senjata mereka untuk membela diri, akan tetapi biarpun mereka sama sekali tidak dapat menyerang dan hanya mempertahankan diri, tetap saja mereka terhimpit dan terdesak hebat oleh sinar hijau itu dan agaknya pertahanan mereka tidak akan berlangsung lama. Tiba-tiba tampak bayangan orang berkelebat terjun ke medan pertempuran ini, didahului sinar yang seperti halilintar menyilaukan mata. Cering, trak. Mao Xiaomoli mengeluarkan pekik kaget ketika pedangnya yang bersinar hijau itu disambar oleh sinar kilat itu dan ternyata ujung pedangnya yang merupakan pedang pusaka ampuh itu telah patah. Ketika dia yang telah meloncat mundur memandang ke depan, kiranya di depannya telah berdiri seorang pemuda tampan gagah yang dikenalnya baik karena pemuda ini bukan lain adalah Tek Hoat. Setelah pemuda itu menyerahkan Shanti Dewi kepada Perdana Menteri Su, hatinya lega bukan main karena kekasih hatinya itu telah berada dalam keadaan aman. Barulah dia teringat akan Cheng Cheng dan topeng setan. Dia suka sekali kepada Cheng Cheng dan agaknya akan mudah baginya untuk jatuh cinta kepada gadis itu andai kata tidak ada Shanti Dewi di dunia ini. Maka setelah meninggalkan istana Perdana Menteri, dia bergegas keluar dari kota raja dan kembali ke tempat Tambolon di sebelah selatan untuk menolong gadis itu. Diam-diam dia merasa khawatir juga kalau dia akan terlambat. Dan ketika dia tiba di tempat itu, ternyata bahwa Tambolon dan kawan-kawannya telah pergi dan demikian pula Cheng Cheng, entah pergi kemana, entah lolos ataukah dibawa pergi oleh Tambolon. Maka ia menjadi gelisah juga dan dia cepat pergi ke Dusun Namlim untuk menolong topeng setan. Akan tetapi dusun bekas sarang kaum sesat ini pun telah kosong. Terpaksa dia lalu meninggalkan tempat itu dan secepatnya dia menuju ke barat, karena dia dapat menduga bahwa tentu Shanti Dewi akan dikawal dan dipulangkan ke hutan maka sebaiknya kalau dia mengamat-amati dari jauh. Demikianlah, pada pagi hari itu dia melihat Hektiao Lomo dan Mao Xiaomoli mencegat rombongan berkuda, dan melihat orang-orang yang menjadi musuhnya ini sekarang, orang-orang yang telah menangkap topeng setan dan Cheng Cheng, dia menjadi marah dan tanpa mengetahui siapa mereka yang didesak oleh Mao Xiaomoli. Dia sudah mencabut Cui Bengkiam dan sekali tangkis dia telah mematahkan ujung pedang sinar hijau di tangan siluman kucing itu. Kau bocah tampan? Kau di sini? Kenapa kau melawan aku? Mao Xiaomoli menegur, setengah marah karena kerusakan pedangnya, akan tetapi juga girang karena sejak dahulu dia ada hati terhadap pemuda tampan itu yang dahulu merupakan tangan kanan dari Pangeran Leong Kai Ong. Sementara itu, Hektiao Lomo sudah meloncat ke depan dan menghadapi Tek Hoat dengan alis berkerut. Bocah lancang! Kenapa engkau mencampuri urusanku? Hayo minggat, sebelum aku marah dan membunuhmu. Kalau saja Hektiao Lomo tidak bersikap kasar dan bicara dengan baik, agaknya Tek Hoat yang tidak mengenal rombongan itu akan merasa sungkan untuk mencampuri dan akan pergi. Akan tetapi entah mengapa, semenjak dia bertemu dengan Shanti Dewi dan orang-orang seperti Milana dan lain-lain, dia merasa betapa dirinya amat rendah dan hina, betapa dia adalah seorang pemuda yang tersesat dan jahat, betapa dia karena semua perbuatannya yang jahat, sama sekali tidak berharga untuk berdekatan dengan Shanti Dewi. Hal ini membuat dia merasa menyesal bukan main akan perbuatan-perbuatannya yang sudah-sudah. Dia bukan anak penjahat, mengapa dia telah tersesat sedemikian jauhnya? Penyesalan inilah, terutama sekali bayangan wajah Shanti Dewi yang lembut dan penuh welas asih, yang membuat dia merasa tidak senang dengan orang-orang dari golongan sesat karena dia menganggap bahwa mereka itulah yang menyeretnya ke lembah kesesatan. Kini, Hektiao Lomo bersikap kasar,
maka dia menjadi makin marah dan mengambil keputusan untuk melawannya dan membela rombongan yang tak dikenalnya ini. Hek Tiolomo, engkau manusia sombong dan jahat. Kau kira aku takut kepadamu, bentaknya dan pedang Cui Bengkiam yang menggiriskan itu melintang di depan dadanya. Hek Tiolomo memang benar telah menjadi ketua Pulau Neraka, akan tetapi dia bukanlah asli penghuni Pulau Neraka. Dia adalah pendatang baru yang menggunakan ilmunya untuk menaklukkan orang-orang Pulau Neraka, maka dia tidak mengenal pedang di tangan Tek Hoat itu. Akan tetapi kakek Jisong, kakek gendut gundul yang memang merupakan tokoh Pulau Neraka asli, begitu melihat pedang di tangan Tek Hoat, seketika dia menjadi ketakutan, gemetar dan berseru, "Cui Bengkiam!" Lalu dia menjauhkan diri dari situ. Hal ini adalah tidak aneh. Cui Bengkiam ini dahulunya adalah pedang milik Cui Bengko Aiong, yaitu tokoh nomor 1 dari Pulau Neraka, yang merupakan iblis Pulau Neraka, orangnya mengerikan seperti mayat hidup, kepandaiannya tidak lumrah manusia. Seperti kita ketahui, pedang pusaka ini berikut kitab-kitab peninggalan Cui Bengko Aiong dan Butek Xiaojin terjatuh ke tangan seorang tokoh Pulau Neraka lainnya, yaitu Kong Tutek dan akhirnya terjatuh ke tangan Tek Hoat. Hek Tiolomo dan Mao Xiao Moli yang tidak mengenal pedang ini lalu bergerak menerjang pemuda itu dari kanan kiri. Hek Tiolomo yang dapat menduga akan kelihayan pemuda yang pernah menjadi tangan kanan pemberontak ini, langsung mengeluarkan senjatanya yang mengerikan, yaitu sebatang golok besar tajam yang punggungnya berbentuk gergaji. Senjata ini terbuat dari baja pilihan sehingga mengkilap dan amat tajam, ketika digerakkan menjadi gulungan sinar biru dan mengeluarkan suara berdesing. Mao Xiao Moli Lau Hongkui juga marah sekali karena kerusakan pedangnya, akan tetapi karena yang patah hanya ujungnya sedikit, dia masih dapat menyerang dengan ganas. Dia merasa menyesal sekali bahwa obat peledaknya yaitu senjatanya yang paling diandalkan, telah habis dan belum memperoleh kesempatan untuk membuat lagi, maka kini dia hanya dapat menyerang dengan pedang buntung dibantu oleh cakaran tangan kirinya yang juga amat berbahaya. Tek Hoat mengamuk. Kadang-kadang dia menyeringai menahan rasa sakit. Luka-lukanya akibat pertempuran membela Shanti Dewi di dalam hutan melawan Pak Tian Lomo, Lam Tian Lomo dan Hek Wan Kuibo masih belum sembuh sama sekali. Dan kini dua orang lihai yang mengeroyoknya itu pun mengeluarkan seluruh daya upaya mereka untuk membunuhnya. Sebetulnya Su Heng dan Sumo itu sama sekali tidak merasa sakit hati atas kematian Hek Wan Kuibo karena di antara mereka bertiga biarpun terhitung Su Heng dan Sumoy, akan tetapi tidak mempunyai hubungan akrab, bahkan saling mengiri dan saling mencurigai. Kematian Hek Wan Kuibo di tangan pemuda ini tidak mendatangkan perasaan dendam. Akan tetapi, karena kini Tek Hoat berani menentang mereka, maka mereka teringat akan hal itu yang sedikitnya merupakan pukulan bagi nama mereka, maka tanpa berunding lebih dulu, keduanya kini berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Tek Hoat. Tek Hoat juga maklum akan kelihayan lawan, maka dia memutar pedangnya yang ampuh itu dan mengeluarkan semua kepandaiannya. Ilmu yang diwarisinya dari Cui Bengko Aiong dan Butek Xiaojin memang hebat sekali. Dari kitab peninggalan Butek Xiaojin dia telah memperoleh ilmu menghimpun tenaga sakti, sedangkan dari kitab-kitab Cui Bengko Aiong dia memperoleh ilmu-ilmu pukulan beracun, ilmu pedang yang dinamakan Cui Beng Kiam Sut dan obat perampas ingatan. Kini dia menggerakkan pedangnya berdasarkan sinkang yang sesungguhnya berpusat pada ilmu mujizat atau ilmu tenaga sakti inti bumi dan dia memainkan Cui Beng Kiam Sut yang luar biasa gerakannya itu. Hebat bukan main pertandingan antara tiga orang ini. Sinar pedang Cui Beng Kiam berubah menjadi gulungan sinar kilat menyambar-nyambar menyilaukan mata, dan sinar ini dikeroyok oleh gulungan sinar hijau dan biru. Adapun 5 orang pemimpin rombongan itu kini sudah saling gempur melawan kakek gundul Jisong yang lihai dan teman-temannya. Akan tetapi karena jumlah para anak buah Pulau Neraka ini kalah jauh dan karena ternyata anggota rombongan berkuda itu pun rata-rata memiliki kepandaian yang cukup tinggi, maka pertandingan antara mereka itu berjalan seru dan akhirnya pihak Pulau Neraka mulai terdesak. Mao Xiao Moli yang sudah marah kini tidak lagi memperlihatkan sikapnya yang gila laki-laki. Apalagi dia teringat akan sucinya yang tewas oleh pemuda ini dan pedangnya yang menjadi buntung. Lebih-lebih lagi karena dia yang mengeroyok dengan Su Hengnya yang dia tahu amat lihai, selama hampir 100 jurus masih belum juga dapat mengalahkan pemuda ini. Dia gemas dan penasaran sekali. Ang Tek Hoat, kau manusia hianat? Engkau yang sudah banyak makan uang pemberontak, pada saat terakhir malah berkhianat. Manusia tak tahu malu.
Sekarang engkau agaknya hendak bermuka-muka dan menjilat-jilat pantat kaisar agaknya. Hihik, manusia rendah, pemuda yang hina. Bukan main marahnya hati Tek Hoat mendengar ini. Diingatkan akan penyelewengan dan kejahatannya adalah hal yang amat dibencinya karena hal itu mengingatkan dia lagi akan ketidakpantasannya untuk berdekatan dengan Shanti Dewi. Tiba-tiba dia merubah ilmu pedangnya. Biarpun Cui Beng Kiamsut adalah ilmu pedang iblis yang amat hebat, akan tetapi pertahanan kedua orang itu amat ketat dan mereka mulai dapat mengikuti gerakan dari ilmu pedang ini. Maka secara tiba-tiba dia merubah ilmu pedangnya dan mainkan Patmo Kiamsut yang pernah dipelajarinya dari Sai Chulomo, bekas tokoh Tian Liongpang. Patmo Kiamsut, ilmu pedang 8 iblis, juga merupakan ilmu pedang golongan sesat yang amat hebat sekali, dahulu menjadi satu di antara ilmu-ilmu yang paling hebat dari ketuanya, yaitu Puteri Nirahai yang kini menjadi nyonya pendekar super sakti. Dan perubahan mendadak ini membuat kedua orang lawan itu terkejut, terutama sekali Lau Hongkui yang memang didesak hebat oleh Tek Hoat yang marah mendengar ejekannya tadi. Sinar kilat menyambar ke arah ulu hati Lau Hongkui. Wanita hamba nafsu berahi ini memekik, cepat dia miringkan tubuhnya dan menangkis. Ceringitrek, auh. Tangkisan itu memang tepat, akan tetapi saking kuatnya Tek Hoat menggerakkan pedangnya, kembali pedang sinar hijau dari wanita itu terbabat putus dan Cui Beng Kiam masih sempat melukai pangkal lengan kanan wanita itu sehingga kulit dan dagingnya terobek lebar dan darah bercucuran, pedangnya yang buntung tinggal pendek saja itu terlepas. Akan tetapi pada saat itu, sinar hitam menyambar dari atas ke arah kepala Tek Hoat. Pemuda ini terkejut dan cepat menangkis dengan Cui Beng Kiam. Pelak! Makin kagetlah hati Tek Hoat karena ternyata bahwa sinar hitam itu adalah sehelai jala tipis yang tadi dikepal di tangan kiri ketua Pulau Neraka dan jala ini terbuat dari bahan yang amat kuat, tidak dapat diputus oleh pedang pusaka. Pedang itu telah tertangkap oleh jala. Dan golok berpunggung gergaji itu menyambar ganas ke arah lehernya. Sementara itu, Mao Xiao Moli yang juga marah sekali karena lengannya terluka parah dan pedangnya rusak, menerjang ke depan dengan hantaman tangan kirinya dengan pengerahan sinkang dan dia telah mempergunakan pukulan beracun ke arah kepala Tek Hoat. Pemuda ini maklum akan datangnya bahaya besar. Pedangnya tak dapat digerakkan lagi karena telah tertangkap dan terbelit jala tipis, dan andai kata dia hanya mementingkan pedangnya, tentu dia akan terkena sambaran golok dan hantaman wanita itu. Dia teringat akan tenaga sakti inti bumi yang dipelajarinya dari kitab peninggalan Butek Xiao Jin. Tiba-tiba dia melepaskan pedangnya, melempar diri ke bawah dan menelungkup, kemudian dengan pengerahan sinkang sakti inti bumi, kedua kakinya menghantam ke atas seperti seekor jengkerik menendang. Tendangannya yang tak tersangka-sangka dan mengandung tenaga dahsyat itu memapaki golok. Des! Cerak! Hek Tiao Lomo berteriak keras karena goloknya itu membalik sedemikian hebatnya sehingga dia tidak mampu mempertahankan lagi dan goloknya telah menghantam pundaknya sendiri sehingga tulang pundaknya retak dan bahunya terluka. Dengan kemarahan meluap, dia mengayun kakinya. Bu! Pelak! Tek Hoat terkena tendangan pada perutnya dan terkena hantaman tangan kiri Mao Xiao Moli pada punggungnya. Tubuhnya terlempar dan terbanting lalu bergulingan. Akan tetapi dia dapat meloncat bangun kembali, matanya terbelalak marah dan tangan kirinya mengusap mulutnya yang berdarah. Hek Tiao Lomo menyumpah-nyumpah. Dia telah terluka, juga Mao Xiao Moli telah terluka. Celakanya, anak buahnya terdesak hebat dan banyak yang sudah terluka. Maka dia lalu bersuit nyaring dan meloncat pergi bersama sumoinya. Anak buahnya maklum bahwa pimpinan mereka juga terdesak. Maka mereka lalu melarikan diri meninggalkan medan pertempuran sambil memapah teman-teman yang terluka. Tek Hoat memandang dengan mata terbelalak, tidak dapat mengejar karena dia maklum bahwa dia sendiri pun terluka parah. Setelah melihat bahwa musuh-musuhnya lari pergi membawa pedang Cui Beng Kiam yang terampas oleh Hek Tiao Lomo, dia mengeluh, memejamkan matanya dan terguling pingsan di dekat kereta rombongan itu. Tek Hoat, yang memang luka-lukanya akibat pertandingan melawan para pengawal lihai dari Pangeran Liong Kai Ong itu belum sembuh benar, kini mengalami pukulan dan tendangan yang hebat, tentu saja menjadi makin parah luka-luka di sebelah dalam tubuhnya. Dia tidak tahu bahwa selama sehari semalam dia tidak sadar. Ketika dia akhirnya siuman kembali, dia merasa dirinya terguncang-guncang perlahan dan telinganya mendengar suara bergemuruh. Dia membuka matanya.
Kiranya tubuhnya memang sedang terguncang-guncang di dalam bilik kereta yang berjalan perlahan, dan suara gemuruh itu adalah suara roda-roda kereta melindas jalan yang tidak rata. Cuping hidungnya kembang-kempis karena dia mencium bau harum semerbak dan matanya mencari-cari. Kiranya di dalam bilik kecil kereta itu terdapat peralatan rias dari wanita di atas sebuah meja kecil. Sisir, cermin, bedak dan lain-lain. Dia bergerak hendak bangkit duduk dan mengeluh. Kiranya tubuhnya sakit-sakit semua, terutama di dada dan punggungnya. Dia melihat betapa luka-luka luar di lengan dan dahinya telah dibalut orang dan diobati. Tek Hoat menjadi terheran-heran dan menduga-duga. Tak salah lagi, tentu dia ditolong oleh rombongan itu, karena dia juga melihat ada sebuah kereta besar dari rombongan yang diserbu oleh Hek Tiao Lomo itu. Akan tetapi siapakah orang-orang ini dan kereta siapa ini yang penuh dengan peralatan rias seorang wanita? Tiba-tiba kereta itu berhenti dan Tek Hoat menyingkap tirai di jendela kereta. Kiranya mereka berhenti di dalam hutan dan waktu itu adalah tengah hari. Dia mengira bahwa belum lama dia berada di situ, karena pertempuran itu terjadi di pagi hari. Baru setengah hari. Seorang yang berjenggot dan berkumis pendek, yang dikenalnya sebagai seorang di antara para pemimpin yang mengeroyok Mao Xiao Moli, datang menjenguk dan diikuti seorang anggota rombongan yang membawa makanan untuk Tek Hoat. "Ai, syukurlah bahwa engkau telah siuman kembali, orang muda yang perkasa. Hati kami sudah gelisah melihat kau pingsan selama sehari semalam." "Sehari semalam?" Tek Hoat berseru kaget. "Bukankah baru pagi tadi aku jatuh pingsan?" "Bukan pagi tadi, melainkan kemarin pagi," orang itu berkata sambil tersenyum dan memandang kagum. "Sungguh hebat engkau, dapat menandingi orang-orang iblis itu. Terpaksa kami membawamu ke dalam kereta karena engkau pingsan dan tentu saja kami tidak tega meninggalkan engkau di dalam hutan itu." "Ah, terima kasih." Tek Hoat mencoba untuk bangkit duduk lagi, akan tetapi dia menyeringai kesakitan. "Tak usah duduk. Mengasolah dulu, orang muda." Akan tetapi, siapakah kalian ini?" Napasnya sudah terengah-engah dan keringatnya bercucuran. "Kami adalah pelancong-pelancong, rombongan pelancong." "Dan kemana kalian hendak pergi?" "Engkau sendiri hendak kemana, orang muda?" "Kalau tidak satu tujuan dengan kami, biarlah kami mencarikan tempat di sebuah kota atau dusun untuk kau tinggal dan beristirahat. Jangan khawatir, kami akan meninggalkan biaya secukupnya sampai kau sembuh." "Terima kasih, kau baik sekali, Paman. Aku akan ke barat." "Ah, kalau begitu kita setujuan. Kami pun serombongan sedang menuju ke barat. Kalau begitu, biarlah engkau mengasuh di kereta itu dan kami akan berusaha mengobatimu." Tek Hoat merasa girang sekali dan amat berterima kasih. Karena dia belum kuat bangkit duduk, maka dia mengangkat kedua tangan ke dada sambil rebah telentang, lalu berkata, "Engkau sungguh baik sekali, Paman dan banyak terima kasih atas pertolonganmu ini." Orang itu tersenyum dan mengangguk-angguk. "Orang muda perkasa yang rendah hati. Jangan bicara tentang terima kasih dan pertolongan, karena kalau bukan engkau yang datang menolong, agaknya saat ini kami telah menjadi mayat-mayat yang diperebutkan binatang-binatang hutan. Mengasolah dan biar anak buahku ini melayanimu." Pemimpin rombongan itu lalu pergi dan kiranya mereka semua berhenti di hutan itu untuk makan siang. Orang yang membawa bubur dan asinan itu lalu hendak menyuapkan makanan, akan tetapi Tek Hoat mengucapkan terima kasih dan makan sendiri sambil rebah miring. Dia merasa berhutang budi kepada mereka ini dan diam-diam dia harus mengakui bahwa di dunia kaum sesat kiranya tidak berlaku hukum tolong-menolong seperti ini. Baru terbuka matanya bahwa manusia harus saling tolong-menolong, bantu-membantu, bukan saling bermusuhan seperti di dunia kaum sesat. Betapa tenteramnya dunia ini kalau kehidupan manusia tidak dikotori oleh permusuhan dan kebencian. Seorang di antara anggota rombongan, seorang kakek, ternyata pandai dengan ilmu pengobatan dan setiap hari Tek Hoat diperiksa dan diberi obat minum yang pahit namun manjur juga karena dia merasa makin tenang dan makin ringan luka-lukanya di dalam tubuh. Tentu saja setelah dapat duduk dia pun bersila dan mengumpulkan hawa murni untuk mengobati luka-lukanya sendiri. Setiap hari, bahkan setiap saat Tek Hoat tidak pernah dapat melupakan Shanti Dewi. Makin dikenang, makin sakitlah hatinya, karena dia makin melihat kenyataan bahwa dia sama sekali tidak berharga berdekatan dengan putri itu. Jangankan menjadi kekasih seperti yang selalu mengganggu hatinya, bahkan menjadi sahabat pun tidak pantas,
menjadi pelayannya pun tidak patut. Pendeknya dia hanya akan mengotorkan putri itu kalau berdekatan, karena hawa di sekitar dirinya adalah kotor, hina dan jahat. Teringat akan itu semua, dia mengeluh panjang pendek di dalam bilik itu. Keparat kau, Tek Hoat. Dia memaki diri sendiri sambil menjambak rambut di bilik itu, tidak peduli bahwa suara hatinya itu keluar dari mulutnya dengan suara lirih. Engkau manusia sesat, manusia jahat, sejahat-jahatnya orang. Bagaimana orang macam engkau tergila-gila kepada seorang bidadari seperti Putri Shanti Dewi? Kau sudah gila. Seperti seekor burung gagak merindukan seekor burung hong. Kadang-kadang dia memaki-maki dirinya sendiri menyesali semua perbuatannya. Kadang-kadang dia membayangkan kecantikan Shanti Dewi, kelembutannya, keramahannya, kemuliaan budinya, bahkan terdorong oleh suara hatinya, dia bersenandung memuji-muji putri yang telah menguasai seluruh cinta kasih hatinya itu. Hampir setiap malam dia bermimpi, bertemu dengan putri itu dan dalam mimpinya tentu dia menyebut-nyebut namanya. Apalagi ketika luka-lukanya membuat tubuhnya terserang demam, dalam keadaan tak sadar dia mengigau tentang Shanti Dewi. Berkat usahanya sendiri si Yulian dan menghimpun tenaga murni, ditambah pengobatan rombongan itu, seminggu kemudian kesehatan Tek Hoat sudah berangsur baik. Biarpun dia belum sembuh sama sekali, dan masih lemah, akan tetapi dia sudah dapat meninggalkan kereta dan di waktu kereta berhenti di dusun-dusun, dia dapat ikut pula turun dan bersama dengan rombongan itu makan di warung-warung. Hari itu mereka agak lama berhenti di dusun yang agak besar, karena rombongan itu membeli banyak ransum. Setelah melewati dusun itu, perjalanan akan melalui daerah pegunungan yang sunyi dan jarang terdapat dusun yang menjual bahan makanan, maka rombongan itu memperbanyak bekal mereka untuk keperluan di perjalanan. Tek Hoat juga membantu mereka dan karena tenaganya belum pulih kembali, dia ditugaskan untuk menghitung dan menimbang bahan-bahan makanan yang dibeli. Ketika akhirnya semua beres, dan dia hendak kembali ke kereta karena dia belum kuat naik kuda, Tek Hoat menjadi bingung. Baru sekarang dia melihat bahwa kereta yang panjang itu ternyata terdiri dari 2 bilik. Dia hampir saja membuka pintu bilik yang berada di depan, akan tetapi pemimpin rombongan itu memegang lengannya dan berkata, "Engkau keliru, Tai Hiap." Dia kini disebut Tai Hiap setelah dia memperkenalkan diri, Ang Tai Hiap sebutannya. Bilikmu adalah yang di belakang ini. Ah, maaf. Akan tetapi siapakah yang berada di bilik depan, tanyanya. Tidak ada siapa-siapa, akan tetapi Tai Hiap jangan membukanya. Sekali-kali harap jangan membukanya dan kami tentu saja percaya penuh kepada Ang Tai Hiap. Tek Hoat mengangguk, akan tetapi di dalam hatinya dia curiga sekali. Beberapa kali ingin dia membuka pintu bilik itu kalau tidak ada orang melihatnya, akan tetapi kata-kata pimpinan rombongan itu mengingatkannya. Kami tentu saja percaya penuh kepada Ang Tai Hiap. Berkali-kali dia bertanya kepada diri sendiri. Apakah dia yang sudah menyeleweng dan tersesat itu kini juga menjadi orang yang tidak bisa dipercaya? Betapapun curiganya, betapapun inginnya untuk membuka pintu bilik depan itu, dia mengeraskan hati dan tidak mau membukanya. Mulai sekarang, dia harus menjadi seorang yang menjauhi segala keburukan. Dia harus memulai hidup baru dan menanggalkan semua kebiasaan lama yang busuk dan sesat. Menjelang tengah hari, kereta mulai memasuki daerah hutan yang sunyi. Akan tetapi, ketika memasuki sebuah hutan, baru saja tiba di pinggir hutan itu, tiba-tiba rombongan ini berhenti dan kereta juga berhenti. Tek Hoat terkejut. Kalau sekali ini terjadi pencegatan oleh orang-orang sakti seperti yang terjadi seminggu yang lalu, sedangkan kesehatan dan tenaganya belum pulih sama sekali, tentu mereka semua akan celaka dan dia sama sekali tidak dapat melindungi mereka. Padahal mereka sudah begitu baik kepadanya. Akan tetapi tidak terdengar kegaduhan, maka Tek Hoat lalu menyingkap tirai bilik keretanya dan memandang ke depan, menjenguk keluar. Di depan, tampak seorang dara remaja berdiri menghadang rombongan itu. Tek Hoat memandang kagum. Seorang dara remaja yang amat cantik jelita, sangat cantik dan lincah, sikapnya ramah kekanak-kanakan namun memikat hati, tubuhnya tiada hentinya bergerak, sepasang matanya seperti sepasang bintang senja yang berkedip-kedip dan bersinar terang, jernih dan tajam, bibirnya yang merah itu bersungut-sungut namun bertambah manisnya. Dengan sikap yang lucu dan jenaka, namun juga agak ugal-ugalan dara itu menggunakan telunjuk tangan kanannya menyodok perut kepala rombongan yang agaknya sudah mengenalnya itu. Wah, paman mencari penyakit, ya? Kenapa melalui jalan sini?
Di balik hutan ini terdapat rombongan orang jahat yang amat jahat, bukan penjahat biasa melainkan gerombolan yang berilmu tinggi. Kalau rombongan paman ini diketahuinya, tentu celaka. Suhu sendiri merasa ngeri berhadapan dengan gerombolan itu dan Suhu yang menyuruh aku menghadang paman di sini untuk memberi peringatan agar paman menggunakan jalan lain. Kepala rombongan itu tersenyum, agaknya dia sudah mengenal watak darah remaja yang jenaka itu, sungguh pun sekali ini dia membawa berita yang mengejutkan. Ai, Nona Teng, kita bertemu kembali di tempat yang tak tersangka-sangka ini. Di mana Lo Cian Wei yang menjadi gurumu itu? Dan gerombolan apakah yang kau ceritakan itu? Gerombolan apa yang berbahaya kalau bukan gerombolan yang dipimpin Raja Tambolon? Musuh besarmu, bukan? Menurut Suhu, Tambolon selalu menjadi musuh besar orang-orang Butan. Kepala rombongan itu kelihatan kaget bukan main, juga semua anggota rombongan itu mengeluarkan seruan kaget. Celaka! Kepala rombongan itu berseru. Akan tetapi Tek Hoat yang mendengarkan percakapan itu pun terkejut bukan main. Kiranya rombongan ini adalah orang-orang Butan. Dia meloncat turun dan pergi ke depan mendekati gadis ini yang memandang kepada Tek Hoat dengan pandang mata penuh selidik. Tai Hiap, sekali ini kita dihadang gerombolan yang lebih berbahaya lagi, pemimpin rombongan itu berkata ketika melihat Tek Hoat mendekati mereka. Paman Jain, siapa dia yang kau sebut Tai Hiap ini? Aku baru sekali ini melihatnya. Apa dia orang baru? Darah remaja itu berkata dan dengan sinar mata penuh selidik, seperti seorang pedagang kuda yang hendak membeli seekor kuda dan menaksirnya, dia berjalan dengan gerak penuh kelembutan dan lagak yang memikat, mengelilingi Tek Hoat perlahan-perlahan sambil memandang dengan mata dipicingkan. Melihat sikap ini, Tek Hoat menjadi geli di dalam hatinya. Benar-benar seorang bocah perempuan yang bersemangat, lincah jenaka dan ugal-ugalan. Rambut yang dikepang dua itu melambai-lambai lucu ketika kepala yang manis itu digerak-gerakkan dan lengannya lemah gemulai sehingga pinggul yang tertutup baju panjang itu bergerak-gerak membayang dengan lemasnya. Rombongan itu kini berkerumun dan Tek Hoat lalu bertanya kepada darah remaja yang bukan lain adalah Teng Siang In itu. Seperti kita ketahui, Siang In telah diambil murid oleh si Tian Hoatsu, kakek yang sakti bekas suami nenek iblis Durgan ini. Mereka berdua telah saling berjumpa dan rujuk kembali. Akan tetapi dasar watak Durgan ini sudah pikun dan sudah berubah. Mereka berdua tadinya mengajak Siang In untuk kembali ke barat, ke Himalaya. Akan tetapi di tengah perjalanan, nenek itu banyak rewel dan kadang-kadang timbul niat buruknya untuk mengganggu penduduk dusun yang mereka lalui di tengah perjalanan. Si Tian Hoatsu menentangnya dan kembali mereka cekcok dan bertentangan. Akhirnya, nenek yang ilmu silatnya masih kalah tinggi dibandingkan bekas suaminya ini ngambek dan pergi meninggalkan guru dan murid itu. Setelah ditinggalkan oleh nenek Durgan ini, si Tian Hoatsu menjadi kecewa dan membatalkan niatnya untuk kembali ke Himalaya. Dia mengajak muridnya kembali ke timur, karena dia tidak akan merasa tenang selama nenek yang pernah menjadi istrinya itu masih berkelana di timur. Dialah yang harus mencegah kalau bekas istrinya itu menggunakan ilmu mendatangkan kerusakan dan malapetaka kepada penduduk yang tidak berdosa. Adik kecil, apakah ceritamu itu benar? Benarkah Tambolon dan kawan-kawannya sudah berada di sini? Tek Hoat bertanya kepada Siang In. Kontan darah ini cemberut dan bertolak pinggang. Kau manusia sombong, ya? Dumeh, mentang-mentang, sudah disebut orang Tai Hiap, pendekar besar. Kau lalu merasa tua sekali, ya? Tentu saja Tek Hoat yang belum pernah bertemu dengan seorang darah seperti ini menjadi melongo. Kau marah? Apa salahku? Perwira Jain dari Butan dan 4 orang pembantunya yang sudah mengenal Siang In, bahkan sudah sama-sama menjadi tawanan Raja Liar Tambolon, menahan senyumnya. Siang In memandang ke kanan kiri, kepada rombongan itu dan dengan hidung diangkat ke atas dia menuding kepada Tek Hoat. Coba. Dia masih pura-pura bertanya apa kesalahannya. Kau menyebut aku adik kecil, apakah itu bukan menghina namanya? Sudah sebegini, masih disebut anak kecil. Kalau aku anak kecil, apakah engkau sudah kakek-kakek? Semua rombongan itu tertawa dan muka Tek Hoat menjadi merah. Akan tetapi pemuda ini tersenyum. Pada dasarnya, Tek Hoat adalah seorang yang jenaka dan lincah gembira pula. Kalau dia berubah menjadi pendiam adalah karena banyak hal yang menekan hatinya. Kini dia memandang dengan mata berseri. Darah remaja ini benar-benar jenaka dan kemarahannya itu dia tahu adalah dibuat-buat. Kalau begitu, biarlah aku menyebutmu nyonya tua yang galak.
Tek Hoat menggoda. Darah itu membelalakan matanya, kelihatan menjadi makin cantik. Dia lalu menarik muka seperti nenek-nenek, tubuhnya agak membungkuk, suaranya lalu gemetar seperti seorang wanita tua yang sudah tua sekali, dan dia menjura ke arah Tek Hoat dengan lagak seorang nenek. Baiklah, kakek tua renta yang sudah pikun. Mengapa sudah setua ini kau masih belum juga mati-mati? Apakah tidak merasa bosan? Kembali rombongan itu tertawa karena suara dan sikap darah itu persis nenek-nenek tua. Tek Hoat juga tertawa dan dia lalu berkata, "Sudahlah, Nona. Maafkan aku. Aku hanya ingin bertanya apakah benar Tambolon sudah tiba di sini karena belum lama ini aku masih bertemu dengan mereka di timur." "Itu Suhu datang kalau kau tidak percaya, sudah jangan tanya aku, kau tanya saja kepada Suhu." Tek Hoat menoleh dan benar saja dari jauh datang seorang kakek tua renta yang larinya cepat sekali. Perwira Jain dan para pembantunya cepat memberi hormat. "Lo Cianwei, terima kasih atas peringatan Lo Cianwei tentang gerombolan itu. Sekarang bagaimana baiknya?" "Belum lama, baru seminggu ini kami juga telah dihadang oleh gerombolan Hek Tiao Lomo dan kalau tidak ada Angtai Hiap ini tentu kami sudah celaka semua." Kakek itu bukan lain adalah si Tian Hoatsu. Dia terkejut mendengar bahwa rombongan ini seminggu yang lalu dicegat oleh Hek Tiao Lomo dan dia memandang kepada Tek Hoat dengan kagum. Seorang yang dapat menolong rombongan ini dari gangguan Hek Tiao Lomo, biarpun masih begitu muda, tentu memiliki kepandaian yang tinggi sekali, pikirnya. Akan tetapi sekali pandang saja, dia tahu bahwa Tek Hoat pernah mengalami luka-luka dalam yang amat hebat, maka dia terkejut sekali. "Ah, engkau telah terpukul hebat sekali, orang muda." Tek Hoat menjadi kagum dan dia menjura. "Sudah berangsur baik, Lo Cianwei, berkat rawatan dan pengobatan rombongan ini. Rombongan ini harus mengambil jalan lain. Cepat! Jangan melalui hutan ini. Mudah-mudahan saja belum terlambat dan tidak akan bertemu dengan mereka. Dan engkau harus diobati secepatnya, orang muda, agar tenagamu pulih dan kau dapat membantu kalau toh mereka masih dapat mengejar." Mendengar kata-kata kakek ini, perwira pengawal hutan itu tidak ragu-ragu lagi dan cepat memerintahkan rombongannya mengambil jalan berbelok ke selatan, mengambil jalan memutari bukit di depan dan menyimpang dari jalan besar. Adapun kakek si Tian Hoatsu lalu mengajak Tek Hoat ke dalam bilik keretanya itu dan setelah dia menotok dan mengurut beberapa jalan darah di tubuh pemuda itu, dia memanggil muridnya. "Berikan dia obatmu penyembuh luka dalam yang manjur itu," kata kakek ini yang segera meninggalkan mereka untuk ikut menjaga di bagian depan barisan itu. Enaknya. Sudah menghina masih minta obat. Panggil dulu aku sebagaimana mestinya, nanti ku beri obat yang paling manjur." Siang In berkata dengan sikap jual mahal. Kalau saja Tek Hoat sudah tidak melihat kesesatannya dan mengambil keputusan untuk merubah watak dan sikapnya, tentu dia akan menjadi marah dan akan menghina gadis ini. Akan tetapi dia tersenyum dan mengangguk dalam. "Nona yang baik, aku minta maaf dan kau berikanlah obat itu." Siang In tersenyum. "Nah, begitu dong. Sekarang engkau menjadi sahabatku, tidak usah minta pun tentu akan kuberikan obat itu." Dia lalu mengeluarkan sebungkus obat yang berwarna merah dan berbentuk bulat kecil. Dia menyerahkan 2 butir kepada Tek Hoat sambil berkata, "Telan semua dan kau tidur, nanti setelah bangun baru terasa khasiatnya." Kemudian dia tersenyum manis dan meloncat turun dari dalam kereta. Tek Hoat memandang 2 butir obat di telapak tangannya itu sambil berkata seorang diri. Betapa baiknya semua orang. Betapa manisnya darah itu, akan tetapi mana bisa dia menandingi Shanti Dewi? Lalu ditelannya 2 butir obat itu dan dia pun merebahkan dirinya. Begitu memasuki perutnya, terasa hawa panas memenuhi perut dan dadanya, kemudian seluruh tubuh sehingga dia mengeluarkan keringat. Nyata manjur sekali obat itu dan Tek Hoat menjadi makin kagum. Tentu saja dia tidak tahu bahwa gadis itu, Teng Xiang In, adalah putri mendiang ahli obat Yoxian, dewa obat, yang amat terkenal di dunia Kang Ou, dewa atau ahli pengobatan yang tinggal di lembah Pekto Usan. Menjelang senja, rombongan ini telah mengelilingi bukit dan memasuki hutan kecil. Tiba-tiba tanpa ada sebabnya, tahu-tahu hutan di sekeliling mereka terbakar. Rombongan ini tentu saja berhenti dan terkejut sekali. Akan tetapi si Tian Hoatsu yang berada di depan rombongan itu berteriak. "Jangan panik. Ini hanya ilmu siluman.
Dia lalu meloncat ke atas sebuah batu besar, bersedekap dan berteriak. Durganini, kau terlalu. Terpaksa aku melawanmu. Kakek itu bersedekap terus dan tak lama kemudian, rombongan orang butan itu melihat hujan turun secara tiba-tiba dan api yang berkobar itu padam. Akan tetapi anehnya, mereka semua tidak tertimpa hujan. Kiranya baik kebakaran maupun hujan itu hanyalah bayangan yang ditimbulkan oleh kekuatan sihir yang mujizat saja. Tak lama kemudian dari balik pohon-pohon bermunculan banyak orang dan di depan sendiri tampak Tambolon, si petani maut Liao Kui, si Siucai maut Yu Cipok, dan si nenek hitam Durganini yang menghadang rombongan. Orang gila, kau berani melawan aku? Durganini memaki bekas suaminya dan dengan ganas dia melontarkan tongkatnya ke udara. Tongkat itu berubah menjadi seekor naga yang turun menyambar ke arah si Tian Hoatsu yang masih berdiri di atas batu. Si Tian Hoatsu cepat meloncat turun, menyambar segenggam tanah dan melontarkannya ke arah naga yang menyerangnya dengan dahsyat itu. Dar! Tampak kilat menyambar dan naga itu berubah menjadi tongkat butut kembali, melayang ke tangan Durganini, akan tetapi si Tian Hoatsu terhuyung karena memang dia kalah kuat dalam ilmu sihir. Kau perempuan iblis! Kakek itu memaki dan tubuhnya sudah menyambar ke arah bekas istrinya untuk merampas tongkat. Durganini memaki dengan hantaman tongkatnya, akan tetapi si Tian Hoatsu menangkis dengan lengan kiri sedangkan tangan kanannya mencengkeram ke arah ubun-ubun si nenek ganas. Durganini mengelak, akan tetapi tetap saja pundaknya keserempet jari tangan si Tian Hoatsu sehingga dia memekik kesakitan, terhuyung dan menudingkan tongkatnya. Kau berani memukulku? Teriakan ini disertai suara tangis, persis seperti lagak seorang istri yang marah kepada suaminya. Tambolon juga sudah mencabut pedangnya dan membantu gurunya menerjang si Tian Hoatsu. Sedangkan Liao Kui dan Yu Cipok memimpin anak buah mereka menyerbu perwira Jain dan pasukannya. Terjadilah pertempuran yang hebat. Hei, bangun! Bangun kau! Wah, celaka, malasnya orang ini. Diguncang-guncang pundaknya itu, Tek Hoa terbangun dengan kaget dan dia meloncat turun dari kereta. Kiranya yang menggugahnya adalah Siang In. Lekas bantu, lihat suhu terdesak hebat oleh nenek siluman itu dan Tambolon. Tek Hoat meraba pinggangnya dan baru teringat dia ketika tangannya meraba tempat kosong, bahwa pedang yang diandalkannya, yaitu Cui Beng Kiam, telah terampas oleh Hek Tiao Lomo. Kenapa kau sendiri tidak membantu gurumu? Tanyanya. Mana aku berani? Kau bantu guruku, mereka itu lihai sekali, dan aku akan membantu Paman Jain, kata Siang In yang memang belum begitu tinggi ilmu silatnya sehingga dia merasa ngeri kalau harus membantu suhunya menghadapi orang-orang seperti Tambolon dan gurunya itu. Tek Hoat menggerak-gerakkan kedua lengannya. Memang lebih enak daripada kemarin. Dia menarik napas panjang, juga dadanya tidak nyeri lagi. Dikerahkan sinkangnya dan dengan girang dia mendapat kenyataan bahwa keadaannya jauh lebih baik daripada yang sudah-sudah. Maka dia lalu meloncat dan terjun ke dalam pertempuran, menyerang Tambolon dengan pukulan dahsyat yang dilakukan dengan pengerahan sinkangnya. Tambolon terkejut, maklum bahwa lawannya ini lihai sekali. Dia mengelak dan berkata, orang muda. Lupakah kau akan hubungan baik kita baru-baru ini? Kau bantulah kami dan engkau akan mendapat bagian, kau takkan kecewa. Manusia keparat, siapa sudi mendengar bujukanmu? Tek Hoat membentak dan sudah menerjang lagi, mengirim pukulan mautnya. Tambolon menyambut dengan tangan kirinya dan membarengi dengan bacokan pedangnya. Des! Tambolon terjengkang ke belakang dan Tek Hoat terkena ujung pedang pundak kirinya, akan tetapi hanya luka kecil saja dan dia terus mendesak Tambolon yang ternyata kalah tenaga. Akan tetapi Tek Hoat mengerutkan alisnya. Memang dia telah mampu mengerahkan sinkangnya, akan tetapi begitu bertemu dengan lawan yang kuat, dalam pertemuan tenaga dahsyat tadi, biarpun dia berhasil membuat Tambolon terjengkang, akan tetapi dadanya terasa agak nyeri. Sementara itu Tambolon sudah menubruk maju dengan serangan pedangnya yang membabi buta. Tek Hoat mengelak dengan cepat, akan tetapi kembali dia diam-diam mengeluh karena pengerahan ginkangnya juga membuat dadanya sakit. Ini menandakan bahwa luka di dadanya belum sembuh benar. Sut sing, des. Biarpun Tek Hoat dapat menghindarkan diri dari sambaran pedang yang bertubi-tubi itu, akan tetapi sebuah tendangan mengenai lambungnya dan dia terlempar, jatuh terguling-guling. Sialnya, dia terlempar ke dekat nenek Durganini yang sedang bertanding melawan bekas suaminya. Iya.
Nenek itu mengeluarkan pekik dahsyat dan tangan kirinya bergerak ke arah leher Tek Hoat. Pemuda yang masih bergulingan ini terkejut sekali. Ternyata kini 10 jari tangan nenek itu telah mengeluarkan kuku yang panjang runcing dan ketika dia mengelak, kuku jari tangan itu lewat dekat mukanya dan dia mencium bau yang amis, tanda bahwa kuku-kuku itu mengandung racun yang hebat. Dia berusaha meloncat berdiri, akan tetapi kaki kanan nenek yang memakai gelang itu menyambar. Des! Kembali dia roboh. Si Tian Hoatsu hendak menolongnya, akan tetapi Tambolon sudah menerjang kakek itu dengan putaran pedangnya secara dahsyat sehingga terpaksa kakek itu mengelak ke sana-sini. Tek Hoat terus didesak oleh nenek Durganini, dan begitu dia bangkit, 2 cakar beracun itu menyambarnya. Tek Hoat mengelak ke sana-sini, akan tetapi tetap saja leher dan pundaknya kena dicakar. Panas dan perih rasanya. Tek Hoat terkejut, cepat dia melempar tubuh ke atas tanah dan ketika nenek itu menendang, dia membiarkan dirinya ditendang. Des! Tubuh pemuda itu bergulingan menabrak benda keras. Bres! Ketika dilihatnya, ternyata tubuhnya tertumbuk kepada roda kereta. Nenek itu terkekeh-kekeh dan sudah lari menghampirinya dengan kedua tangan bergerak-gerak menyeramkan. Tek Hoat bangkit dengan kepala pening, siap untuk melawan mati-matian. Akan tetapi tiba-tiba pintu bilik depan kereta itu terbuka dan sebuah tangan yang halus namun kuat mencengkeram punggung bajunya dan menarik tubuh pemuda itu ke dalam bilik kereta yang segera ditutupkan. Nenek itu marah-marah dan hendak mencengkeram kereta, akan tetapi pemilik tangan halus itu menusukkan pedang menembus pintu kereta. Trat! Ai! Aduh! Nenek itu tertusuk pedang tangannya dan terasa sakit bukan main. Karena tidak disangka-sangkanya, maka ujung pedang itu dapat melukai tangannya dan nenek yang pikun ini segera membalikkan tubuhnya, menangis lalu mengamuk kepada bekas suaminya, agaknya dia sudah lupa sama sekali akan Tek Hoat yang tidak kelihatan lagi itu. Tek Hoat membuka mata memandang dan dia terbelalak, matanya melebar dan mulutnya ternganga. Karena ternyata yang menolongnya itu bukan lain adalah Shanti Dewi. Ya Tuhan, sudah matikah aku? Ataukah ini hanya mimpi? Tek Hoat menggosok-gosok matanya. Shanti Dewi yang duduk di atas bangku kereta itu memandang dengan 2 titik air mata berlinang, mengulurkan tangan menyentuh leher dan pundak itu dan terdengar suaranya halus. Kau terluka lagi, disentuhnya luka-luka itu dengan ujung jarinya yang halus. Kau. Shanti Dewi? Tek Hoat menangkap ujung tangan itu dan menciumnya. Benarkah aku masih hidup? Kedua pipi putri itu menjadi merah sekali dan jantungnya berdebar ketika dia merasa betapa ujung jarinya diciumi dan merasakan hembusan napas yang panas dari pemuda itu mengenai jari-jari tangannya. Engkau masih hidup dan aku memang Shanti Dewi, akulah yang berada di bilik depan kereta ini. Tek Hoat menjadi girang bukan main, girang dan juga jengah dan malu. Setiap saat dia teringat kepada putri ini, dicari-carinya dan dikenang, dikhawatirkannya. Siapa tahu, seminggu lamanya dia berada di satu kereta dengan putri ini. Dan teringatlah dia betapa dia seringkali menggandrungi putri ini, bersenandung memuji-muji putri ini. Tiba-tiba dia teringat. Pertempuran itu masih berlangsung. Aku harus melindungimu, aku harus membasmi mereka, kalau tidak. Paduka akan celaka, kiranya mereka itu menyerang karena Paduka berada di sini. Kau masih terluka, akan tetapi Tek Hoat sudah tidak peduli lagi. Begitu melihat bahwa Shanti Dewi berada di situ, mengertilah dia mengapa gerombolan Hek Tiao Lomo menyerang rombongan ini, dan mengapa pula kini gerombolan Tambolon juga menyerang rombongan ini. Kiranya mereka itu tahu bahwa sang putri berada di dalam kereta. Hanya dialah yang tolol, yang goblok, sekereta sampai seminggu lamanya tidak tahu. Hatinya girang, tapi juga khawatir, dan dia meloncat keluar dari kereta itu, cepat menutupkan pintunya kembali seolah-olah dia hendak menyembunyikan mustika agar tidak terlihat oleh lain orang. Kakek si Tian Hoatsu masih dikeroyok 2 oleh Tambolon dan Durganini, kakek ini terdesak hebat, agaknya juga sudah terluka karena pangkal lengan kirinya berdarah. Siang In masih mengamuk membantu perwira Jain dan para anggota rombongan, akan tetapi mereka pun terdesak hebat oleh si petani maut Liao Kui dan si Siu Cai maut Yu Cipok, karena memang tingkat kepandaian 2 orang pembantu Tambolon ini lebih tinggi dari mereka.
Senjata pikulan dari Liao Kui dan senjata sepasang Poan Koan Pit dari Uchi Pok memang berbahaya sekali, dan hanya karena Jain yang dibantu oleh Siang In dan 4 orang perwira pembantunya itu melakukan perlawanan gigih, maka pertandingan masih berlangsung dengan seru dan mati-matian. Tek Hoat maklum bahwa yang boleh diandalkan oleh rombongan ini hanyalah kakek si Tian Hoatsu. Dia sendiri sudah terluka parah, dan kalau kakek itu roboh, tentu yang lain akan celaka semua. Maka dia lalu menerjang maju lagi membantu kakek itu dan kini entah bagaimana, pertemuannya dengan Shanti Dewi seolah-olah memulihkan semua tenaganya. Ketika dia menyerbu dan menghantam, Tambolon sampai terpental ke belakang dan bergulingan sambil memaki-maki, bangkit berdiri lagi dan menerjang Tek Hoat yang merasa betapa dadanya sakit akan tetapi kini dia pertahankan dengan semangat baru. Dia harus hidup. Dia harus menang, karena kalau tidak, Shanti Dewi akan celaka. Sut sing sing. Pedang di tangan Tambolon menyambar-nyambar ganas. Tek Hoat mengelak 2 kali dan dari samping dia memukul dengan tangan miring, ke arah lambung Raja Liar itu. Tambolon terkejut dan tidak sempat mengelak akan tetapi karena dia maklum bahwa pemuda itu sudah terluka dan dalam keadaan tidak sehat sehingga tenaganya pun tidak sepenuhnya, dia lalu berlaku nekat, menyambut hantaman itu dengan tangan kirinya sambil mengerahkan seluruh sinkangnya. Des! Sekali ini hebat sekali pertemuan tenaga sinkang yang sama kuatnya, dan akibatnya, kembali tubuh Tambolon terpental, mulutnya muntahkan darah segar sedangkan tubuh Tek Hoat terguling-guling sampai beberapa kaki jauhnya dan wajah pemuda ini pucat sekali, napasnya terengah-engah dan sesak sehingga dia menggunakan tangannya untuk menekan dadanya. Dengan mata mendelik Tambolon meloncat bangun, mengusap darah dari bibirnya dengan gemas, kemudian mengangkat pedangnya sambil lari menerjang Tek Hoat. Sementara itu, kakek si Tian Hoatsu masih belum merobohkan Durganini karena sesungguhnya kakek ini masih merasa kasihan kepada bekas istrinya yang dia tahu berubah jahat karena sudah pikun dan disalahgunakan oleh muridnya, Tambolon yang penuh ambisi dan jahat itu. Ketika melihat betapa Tek Hoat sudah tidak berdaya dan Tambolon mengejar hendak membunuhnya, dia terkejut sekali, akan tetapi karena jaraknya agak jauh, dia maklum bahwa dia tidak akan dapat menyelamatkan pemuda perkasa itu. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, tahu-tahu di tempat itu muncul seorang kakek berlengan tunggal yang berpunggung bongkok. Punggungnya demikian bongkoknya sehingga ketika dia datang berjalan cepat ke arah pertempuran, kepalanya seperti meluncur di depan saja, sedangkan kedua kakinya seperti terseret jauh di belakang. Atau cara kakek ini berjalan seperti setengah merangkak. Anehnya, bukan main cepatnya karena tahu-tahu dia telah berada di situ. Hebatnya, bersama dengan kakek bongkok yang aneh ini datang pula angin berputar yang seperti ombak dahsyatnya, dan semua orang, termasuk Tek Hoat, Tambolon, Durganini dan si Tian Hoatsu terdorong dan terhuyung ke belakang oleh angin dahsyat ini. Jangan ditanya lagi para anggota rombongan orang Butan dan anak buah Tambolon, mereka semua roboh jungkir balik dan tumpang tindih antara kawan dan lawan seperti daun-daun kering diamuk angin puyuh. Kakek bongkok yang berdirinya seperti mau tiarap, itu menggerakkan kedua lengannya seperti orang mencegah mereka bertempur, lalu berkata, "Antara sesama manusia, mengapa saling bunuh? Tanpa saling bunuh pun, apakah ada di antara kalian yang kelak bebas dari kematian?" Durganini yang sudah pikun itu tidak terpengaruh oleh ucapan aneh ini, tidak seperti si Tian Hoatsu yang sudah berdiri tegak dan bersikap hormat. Sebaliknya Durganini malah melangkah maju mendekati kakek bongkok itu, kedua tangannya lurus ditujukan ke arah kakek bongkok itu sambil membentak dengan suara yang amat berpengaruh. "Nenek ini sudah mengerahkan kekuatan sihirnya. Tua bangka bongkok, kau yang sudah mau mampus, hayo cepat bergulingan di atas tanah." "Durganini, jangan." Si Tian Hoatsu mencegah namun terlambat. Semua orang di situ merasa betapa ada pengaruh yang amat jahat dan mengerikan terbawa oleh suara dan gerakan kedua tangan Durganini, bahkan ada di antara prajurit yang tanpa disadarinya tahu-tahu sudah merebahkan diri di atas tanah dan bergulingan seperti orang gila. Akan tetapi yang paling aneh adalah ketika semua orang melihat bahwa kakek bongkok itu hanya menggeleng-geleng kepala sambil menghela napas, sama sekali tidak bergerak dan lucunya, kini Durganini tahu-tahu merebahkan diri dan bergulingan di atas tanah dengan hebatnya. Tek Hoat yang sudah setengah pingsan itu melihat dengan terbelalak, akan tetapi pengerahan tenaga terakhir dengan Tambolon tadi membuat kepalanya pening dan pandang matanya berkunang. Bersambung ke bab 54. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Terima kasih.